Halo, nama saya Matthew Lewansius dan dalam video ini saya akan memberitahukan tentang apa isinya kitab Roma. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan mengapa kitab Roma itu dibuat. Nah, tujuan kitab Roma dibuat itu untuk memberitahu kita, walaupun kita sebenarnya sudah berusaha atau melakukan sesuatu yang kita pikir kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa, namun kita tidak bisa apa-apa karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus sendirilah keselamatannya. Sebelum kita masuk ke dalam isi-isi utama dalam kitab Roma, kita harus mengenal dulu apa itu kitab Roma. Kitab Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus dan itu sekitar 58 sesudah Masehi. Ini diceritakan atau diajarkan untuk atau kepada orang-orang Kristen dan juga orang-orang Roma, karena pada dulu orang Roma itu tidak percaya akan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada isi-isi utama kitab Roma. Di sini saya membagi menjadi dua. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, yang pertama itu kita akan menceritakan tentang kita yang sudah berdosa. Kita sudah berdosa, yaitu bisa dibilang adalah kematian secara rohani, di mana kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Walaupun kita mencoba menyelamatkan diri kita sendiri atau mungkin berusaha untuk melepaskan dari namanya dosa itu, tapi kita tidak bisa. Karena salah satunya cara kita melepas dari dosa adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, yang kedua itu menceritakan tentang kehidupan kita atau kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen. Nah, karena ini dibagi jadi banyak, saya akan menceritakan satu persatu. Yang pertama adalah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan Yesus sendiri, seperti kita memuji namanya atau datang ke gereja dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita orang Kristen harus bertindak semestinya seperti melayani sesama atau mengajar mereka tentang Tuhan, atau juga kita juga bisa dapat menasihati orang-orang yang misalnya berbuat salah. Yang lebih pentingnya kita harus melakukan itu semua dengan rasa ikhlas atau dengan hati yang tulus. Yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama, seperti maafkanlah teman kalian misalnya kalau teman kalian salah, atau kita juga harus menghormati teman kalian atau orang tua kita karena mereka itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dari kita. Dan walaupun itu sangat sulit kita lakui, namun kita harus melakukannya. Yang keempat adalah tentang kita harus mendengar apa kata pemerintah, karena pemerintah itu sendiri adalah pilihan dari Tuhan. Contoh kecilnya adalah seperti orang tua kita. Orang tua kita diciptakan Tuhan untuk menjaga kita. Maka dari itu kita harus menurut apa perintah dari orang tua kita, karena orang tua kita telah diperintahkan Tuhan untuk melindungi kita. Yang terakhir adalah yang kelima. Kita sebagai orang yang berkecukupan atau orang yang berlebihan, kita harus saling menolong dengan orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan, seperti yang kita sudah sering lakukan, CCS, atau pergi ke tempat-tempat yang butuh bantuan gitu. Dari sekian sedikit penjelasan yang saya beritahu ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dari cerita Roma ini. Kalau kita itu sebenarnya itu manusia berdosa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau kita sudah berusaha untuk lepas dari dosa dengan usaha kita sendiri, tapi kita masih tidak bisa keluar dari dosa tersebut, karena Tuhanlah satu-satunya keselamatan kita. Pada intinya kalau kita itu harus balik
kepada Tuhan agar kita memperoleh keselamatan itu tersendiri. Nah, semuanya sekarang saya sudah selesai menceritakan tentang kisah Roma ini. Terima kasih untuk mendengarkan sedikit-sedikit dari khotbah saya ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.